jawab Wali Pedi sambil cengengesan. Wali Pedi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok di Samsu refillnya dan mulai menghisap rokoknya. Hu Allah, begitulah yang terdengar ketika Wali Pedi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, buatkan kopi buat Tuan Wali ini. Perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Pedi dan menyerahkan kepada panglimanya. Jangan manis-manis ya, Wali Pedi berpesan. Kerajaan Raja Ismoyo ini terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia. Sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Pedi. Sampean tidak merokok? Tanya Wali Pedi. Tidak, jawab sang raja. Apakah sampean jin Muhammadiyah? Tanya Wali Pedi lagi. Saya tidak mengerti maksud Tuan, jawab Raja Ismoyo yang heran. Maaf, agama sampean apa? Tanya Wali Pedi. Saya tidak beragama, jawab Raja Ismoyo. Oh begitu, gumam Wali Pedi. Keduanya pun lalu terdiam agak lama. Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya? Tanya Raja Ismoyo yang penasaran. Hizib dan solawat, jawab Wali Pedi. Maukah Tuan mengajarkan kepada saya? Pinta Raja Ismoyo. Iya boleh, tapi sampean harus masuk Islam dulu, jawab Wali Pedi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap, balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai melubur keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Pedi yang diikuti oleh seluruh rakyatnya. Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuan, kata Raja Ismoyo kepada Wali Pedi. Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan, kata Wali Pedi. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Pedi mengucapkan 2 kalimat syahadat yang diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh gunung Arjuna. Bahkan seluruh hewan di gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Pedi mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya, Wali Pedi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir, dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Pedi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi, pinta Raja Ismoyo kepada Wali Pedi. Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari, kata Wali Pedi. Dan dengan tersenyum, Wali Pedi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo sambil berkata, ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus. Ucapkanlah Allah, Allah secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun, teruslah berzikir dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudhu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan, jawab Raja Ismoyo dengan ta'zim. Kalau hatimu sudah berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu, kata Wali Pedi. Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo. Hahaha, jangan sekali-kali punya niat ingin menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah, jangan ada niatan yang lain, jelas Wali Pedi. Setelah menghisap rokoknya, Wali Pedi berkata lagi, Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia, jelas Wali Pedi lagi. Oh begitu, kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut, jawab Raja Ismoyo manggut-manggut. Kalau boleh tahu, Tuan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Ismoyo selanjutnya. Aku adalah wali abdal, wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola, sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal, akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya, terang Wali Pedi. Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang? Tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat, karena di mata Allah derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi.
guna untuk mengatur dan menata manusia. Dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tetapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali, jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan. Mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat, ucap Raja Ismoyo. Dan akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, "Rakyatku semuanya, nanti ataupun kapanpun kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini, demi menghormati guru kita, Wali Paidi. Titah paduka akan kami laksanakan," jawab mereka serempak. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi, Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi, tukang minyak. Sekitar jam 1 siang, Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asar, sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem Iqra dan Qiraati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqra maupun Qiraati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah ataupun semacam ijazah. Tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paidi ini metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqra maupun Qiraati. Dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis. Tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi. Karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun. Malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Thariqah yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. "Nak, carilah kiai di daerah ini, namanya Ali Firdaus, tetapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi. Umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya." Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Mekah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun, padahal dia di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya. Dan disuruhlah mencari Kiai Ali ataupun Wali Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah Kiai Paidi?" "Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi. Yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi." Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. "Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu?" tanya pemuda itu. Kemudian pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya, karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi, "Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi?" "Benar, Nak. Dia ada di langgar itu, sedang mengimami sholat maghrib," jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi.
"Terima kasih, Bu," jawab pemuda itu sambil menuju ke langgar untuk melaksanakan sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar, sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi Ang, Rabbil Alamin menjadi Rabbil Ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya? Wong bacanya aja sudah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Gumam pemuda ini dalam hatinya. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah. Dan sehabis sholat sunnah, Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. "Assalamualaikum," salam pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan. Padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah," kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hatinya pemuda ini berkata, "Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini." Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Pemuda santri thariqah ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. "Monggo kopine Kang, dan ini rokoknya." Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok di samsunya. "Iya, terima kasih." Setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. "Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid?" tanya Wali Paidi. "Alhamdulillah baik-baik saja," jawab pemuda ini. "Nanti sehabis sholat insya, kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula wala quwata illa billah 3 kali," pesan Wali Paidi. "Iya Mas Paidi," jawab pemuda ini. Tak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat insya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudu, mereka bertiga masuk ke musala menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musala dan mempersilahkan pemuda thariqat ini untuk mengimami sholat insya. Tetapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat insya berjamaah. Pemuda thariqat ini sholat tepat di belakang Wali Paidi. Jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi. Tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya untuk berzikir Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk pikuk di sekitar musala mulai hilang. Suasana menjadi hening. Yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali ke dunia. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya, Wali Paidi mundur, melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Setelah salat, Wali Paidi mendekati pemuda thariqah ini. "Sampaian di sini saja, dan mulailah berzikir seperti yang sampaian lakukan," kata Wali Paidi. "Iya Mas Paidi," jawab pemuda ini singkat. "Ingat pesan saya tadi," kata Wali Paidi lagi. Pemuda ini mengangguk. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda thariqah ini lalu duduk bersila dan mulailah membaca Fatihah, bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musala mulai hilang satu persatu. Bahkan dirinya juga terasa ikut hilang, beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini. Tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang nampak, karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini.
Dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi empat yang tertutup kain hitam, yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan, batin pemuda ini lagi. Lalu pemuda ini berdiri melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulailah membaca La haula wala quwata illa billah 3 kali. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang. Bumi Mekah serasa bergoncang, seakan-akan gempa. Dan tanpa bisa dicegah, tubuh pemuda thariqah ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap. Tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya. Betapa kaget dirinya. Ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata tempat pembuangan sampah. Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si murid thariqah ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, "Kang, sampean udah ditunggu Mas Yai di depan musala pondok." "Loh, Yai sudah menunggu toh?" jawab si murid. "Iya Kang, tadi kira-kira setengah jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat 2 kopi dan beliau berpesan, setelah membuat kopi, tolong taruh di depan musala dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang," terang kawan si murid. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun pintunya dengan ukuran 1 meter kali 2 meter, terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini, pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Mbah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dipugar pintu gerbang itu. Biarlah seperti itu saja. Biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut, Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musala pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Yai. Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depan Mas Yai, sedangkan kawannya pergi tidak mau ikut duduk dengannya karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Dan inilah salah satu adab sang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya,